Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Reza Pratama, NIM A1D1200032, ruang F001, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2020, Universitas Jambi. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang sistem ekskresi pada tubuh manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya manusia itu bagaikan mesin. Contohnya pada proses metabolisme dalam tubuh manusia yang membutuhkan zat makanan atau nutrisi dan juga oksigen dalam kegiatan metabolisme agar dapat berlangsung untuk menghasilkan sebuah energi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Namun, seperti halnya mesin, hasil dari kegiatan metabolisme tersebut menghasilkan zat sisa yang bersifat racun yang harus dikeluarkan dari tubuh manusia. Proses pengeluaran zat sisa dari tubuh manusia terbagi atas tiga. Pertama, sistem ekskresi. Kedua, sistem sekresi. Dan ketiga, defekasi. Pertama, sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa dari hasil kegiatan metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh manusia. Kedua, sistem sekresi merupakan proses pengeluaran zat sisa yang masih dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti hormon dan enzim. Defekasi yang ketiga merupakan kegiatan proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Pada sistem ekskresi ada 4 organ yang berperan dan bertanggung jawab dalam sistem ekskresi. Pertama, ginjal. Kedua, kulit. Ketiga, paru-paru. Dan keempat, hati. Ginjal dalam sistem ekskresi menghasilkan zat sisa berupa urin. Kulit dan sistem ekskresi menghasilkan zat sisa berupa keringat. Paru-paru dalam sistem ekskresi menghasilkan zat sisa berupa hasil pernapasan, yaitu karbon dioksida, CO2, dan H2O, uap air. Dan hati dalam sistem ekskresi menghasilkan empedu, yaitu hasil dari perombakan dari sel darah merah. Pertama, ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang berbentuk seperti kacang, memiliki 2 buah yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang, tepatnya di bawah hati dan limpa. Struktur ginjal terdiri atas korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis, rongga ginjal. Ginjal berfungsi untuk melakukan penyaringan terhadap darah yang terdapat di dalam tubuh manusia. Di samping juga mengatur keseimbangan air dan konsentrasi garam yang terdapat dalam tubuh manusia. Ginjal menerima darah pada arteri renalis dan mengeluarkan darah pada vena renalis. Setiap ginjal berhubungan dengan ureter, yaitu tabung yang membawa urin keluar ke kandung kemih. Sebagai alat ekskresi, ginjal memiliki 3 tahapan dalam sistem pembuangan. Pertama, tahapan penyaringan atau filtrasi. Pada tahap ini, ginjal berperan untuk menyaring cairan yang berada dalam darah tubuh manusia sebelum kembali ke jantung dan paru-paru. Pada tahap ini, menghasilkan cairan urin primer yang mengandung air, glukosa, dan asam amino. Dan pada tahap ini tidak mengandung lagi yang namanya protein dan darah. Selanjutnya, yang kedua, tahapan penyerapan kembali atau reabsorpsi. Pada tahap reabsorpsi terjadi pada bagian ginjal yang bernama tubulus contractus proximal, yang mana pada tahap tubulus contractus proximal terjadinya penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh manusia. Pada tahap ini menghasilkan cairan urin sekunder. Dan yang ketiga adalah tahapan pengumpulan atau augmentasi. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan zat-zat yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya yang terjadi pada tubulus contractus distal. Pada tahap ini yang terakhir adalah menghasilkan cairan urin yang sesungguhnya.
Kedua, kulit. Kulit merupakan jaringan paling luar pada tubuh manusia, terdapat pada permukaan tubuh. Kulit sama halnya seperti ginjal, memiliki sistem ekskresi yang dapat mengeluarkan zat sisa berupa kelenjar keringat. Kulit memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari patogen dan kekurangan air yang secara berlebihan. Kulit memiliki 3 macam lapisan. Pertama, lapisan epidermis atau lapisan kulit ari, yang merupakan lapisan yang paling luar dan sangat tipis, dan memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk adalah lapisan yang memiliki sel-sel yang telah mati dan tidak memiliki pembuluh darah serta serabut saraf, maka ketika terkelupas tidak menimbulkan darah. Dan lapisan Malpighi adalah lapisan yang memiliki sel-sel yang hidup dan dapat membelah diri. Sel Malpighi juga mengandung pigmen yang dapat menentukan warna kulit pada tubuh, serta dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat cahaya matahari. Kedua, lapisan dermis atau lapisan jangat. Lapisan ini merupakan lapisan yang terletak di bawah epidermis, yang memiliki lapisan paling tebal dari epidermis dan memiliki beberapa jaringan berupa pembuluh kapiler, kelenjar keringat, kelenjar minyak, ujung-ujung saraf, dan kantong rambut. Dan ketiga adalah lapisan bawah kulit. Lapisan bawah kulit merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan dermis, di antara jaringan ikat bawah kulit pada dermis yang memiliki sel lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan juga penahan dari suhu tubuh. 3. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang juga berperan dalam sistem ekskresi. Terdapat sepasang paru-paru yang berada di rongga dada, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Biasanya, paru-paru kanan lebih besar dibandingkan paru-paru kiri yang berdekatan dengan jantung. Fungsi paru-paru selain daripada sistem pernapasan atau respirasi dan dalam sistem peredaran darah atau sirkulasi, paru-paru juga berperan dalam sistem ekskresi. Hal ini dikarenakan paru-paru menghasilkan gas-gas sisa berupa CO2 atau karbon dioksida dan H2O, yaitu uap air. 4. Hati. Hati merupakan kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Terdapat pada rongga perut yang berada di sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga berfungsi dalam sistem ekskresi, yaitu membantu fungsi ginjal dengan cara memecahkan beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan asam amino, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan beberapa senyawa yang bersifat racun tersebut disebut dengan proses detoksifikasi. Sekian penjelasan mengenai sistem ekskresi pada tubuh manusia. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.